Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama dua rekan saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan video pembelajaran salah satu materi dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ali Akbar SEMSI AKCA Universitas Pamulang, yaitu yang berjudul Sekilas Manajemen Strategi dan Implementasi Strategi Pemerintah. Sebelumnya perkenalkan, saya Safira Dimas Pranita dan rekan saya Hopi Nopitasari. Saya Freski Utasoid. Untuk menyingkat waktu, kami akan memulai video pembelajarannya. Semoga kami dan rekan yang menonton mendapat ilmu yang bermanfaat. Manajemen strategi merupakan proses pengambilan keputusan dalam suatu dinamika perusahaan atau organisasi. Melakukan analisis lingkungan strategi, penerapan tahapan manajemen strategi yang berupa formulasi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi strategis. Manajemen strategi meliputi yang pertama pengamatan lingkungan, yang kedua perumusan strategi, yang ketiga perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang, yang keempat implementasi strategi, dan yang kelima evaluasi dan pengendalian. Manajemen strategi menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Strategi disusun pada dasarnya untuk membentuk respons terhadap perubahan eksternal yang relevan dari suatu organisasi. Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam manajemen, yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat penganggaran, dan yang terakhir adalah pengawasan. Unsur yang terdapat di dalam manajemen yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan kegiatan persiapan yang dilakukan dengan merumuskan dan menerapkan keputusan yang mencakup langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Unsur yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Unsur yang ketiga adalah pelaksanaan. Merupakan suatu upaya untuk menggerakkan seluruh anggota kelompok agar bersedia bekerja sama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat adalah penganggaran. Merupakan proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Dan yang terakhir adalah pengawasan. Merupakan suatu proses dalam melakukan pengukuran dan penilaian tingkat efektivitas kerja personel dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan organisasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya, yaitu konsep manajemen strategi sektor publik. Strategi manajemen sektor publik adalah rencana yang terkait dengan serangkaian tindakan dan mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun tak kasat mata, guna menjamin keberhasilan pencapaian dan kesejahteraan. Konsep kesejahteraan itu sendiri secara umum berarti terpenuhinya kebutuhan dasar dari masyarakat. Manajemen sektor publik. Untuk mengetahui terpenuhinya kebutuhan dasar dari masyarakat, ada beberapa elemen yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu ada jasa pendidikan, yang kedua ada jasa pengurusan pensiun, yang ketiga ada jasa pemeliharaan kesehatan, yang keempat ada jasa penyelenggaraan transportasi, dan yang kelima lain-lainnya. Baik, selanjutnya ada 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan organisasi sektor publik. Yang pertama ada pasar, yang kedua ada pengaruh politik, dan yang ketiga ada kendala yang dihadapi. Baik, untuk membantu pemahaman teman-teman mengenai 3 faktor yang sudah saya sebutkan, saya akan menjelaskan secara singkat, yaitu yang pertama ada pasar. Pasar pada organisasi sektor publik ditentukan oleh oversight body. Oleh karena itu, organisasi sektor publik memiliki motif tidak mencari keuntungan, namun lebih berorientasi pada pelayanan publik. Yang kedua ada pengaruh politik. Kebutuhan untuk mentaati dan memelihara dukungan berakibat pada tingginya pengaruh dan tekanan politik yang dihadapi oleh organisasi sektor publik untuk meningkatkan komitmen organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.
Dan yang ketiga, ada kendala yang dihadapi. Pada organisasi sektor publik, kendala yang muncul dikarenakan ketergantungan terhadap satu sponsor yaitu officers body, sehingga otonomi dan fleksibilitas terbatasi. Untuk mengatasi hal tersebut, agar kontinuitas organisasi dapat berjalan, maka manajemen organisasi menyiapkan skenario pengelolaan organisasi yang fleksibel. Proses pengendalian manajemen sektor publik dapat dilakukan melalui komunikasi formal dan informal. Komunikasi informal meliputi komunikasi langsung, pertemuan informal, dan diskusi. Menurut Mardiasmo, menjelaskan bahwa komunikasi formal terdiri atas aktivitas formal organisasi yang meliputi 1. Perumusan strategi, kedua ada perencanaan strategi. Yang pertama ada perumusan strategi. Salah satu metode penentuan strategi adalah analisis SWOT, yaitu analisis faktor internal organisasi yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta memperhitungkan faktor eksternal berupa ancaman dan peluang. Analisis SWOT menentukan kekuatan strength, kelemahan weakness, kesempatan opportunity, dan ancaman threat dalam organisasi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Perencanaan strategi. Proses penentuan program, aktivitas atau proyek yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Berikutnya penganggaran. Merupakan tahap yang dominan dalam proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses penganggaran di organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan penganggaran sektor swasta. Berikutnya penilaian kerja. Merupakan tahap akhir dalam proses pengendalian manajemen, yang merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Berikutnya, implementasi strategi pada sektor publik. Proses manajemen strategi dalam organisasi perusahaan meliputi A. Menetapkan arah dan misi organisasi. Tanpa visi, misi, dan tujuan, maka kinerja organisasi akan mudah dipengaruhi oleh situasi eksternal. B. Memahami lingkungan eksternal dan internal untuk mampu bereaksi terhadap setiap perubahan. C. Memformulasikan strategi melibatkan penetapan serangkaian tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. D. Mengimplementasikan strategi diharapkan untuk menetapkan atau merumuskan tujuan organisasi tahunan, memikirkan dan merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan, serta mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dilaksanakan. E. Mengevaluasi dan mengawasi strategi. Organisasi harus mengamati hasilnya dan memantau perkembangan baru di lingkungan internal dan eksternalnya. Berikutnya, tantangan manajemen strategi sektor publik di masa depan. Menurut Nitlonga pada tahun 2010, tantangan di masa mendatang dapat diketahui jika kelemahan terhadap implementasi manajemen strategis pada organisasi sektor publik bisa diidentifikasi. Kelemahan yang ada selama ini, terutama pada pemerintah daerah, adalah lemahnya kualitas perancangan anggaran daerah. Pemerintah daerah masih cenderung menggunakan paradigma lama, yaitu penyusunan program dan kegiatan hanya berdasarkan kebiasaan tahun-tahun sebelumnya, dengan penetapan anggaran yang bersifat instrumental. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan pembacaan, jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Selebihnya kami ucapkan terima kasih.